Bocah ini sedang mengalami operasi yang gila. Dokter menentu kepalanya, lalu mengikat kaki dan tangannya dengan tali kulit. Dokter memakai sarung tangan dan memegang suntik obat yang aneh. Menyuntikannya kepada tubuh bocah itu, kemudian bocah mulai kejang tanpa henti, kaki dan tangannya. Muncul banyak tanda merah, tidak hanya itu. Wajahnya juga memerah, kesakitan. Penuh tubuh tapi dokter tidak berhenti. Gunakan pemangkas untuk mencukur seikat rambut, arahkan ke posisi yang tepat. Lalu gunakan bor listrik lalu bor di kepala dia. Pada saat ini emosi bocah itu sangat bingung. Dokter berkata kepada dia bahwa inilah akibat kalau tidak like video. 3 hari kemudian, operasi itu sudah berhasil. Ayah ibunya juga tidak khawatir lagi. Ternyata sejak masa kecil dia sudah alergi dengan suasana. Hanya kontak dengan suasana matanya akan mengaburkan. Sulit untuk nafas, di tubuhnya muncul banyak tanda merah. Jadi dia hanya bisa hidup dalam tempat yang sudah disaringkan. Kalau mau keluar harus memakai alat pelindung. Kenakan sarung tangan khusus, lalu bungkus rapat dengan selotip. Untuk menyembuhkan sakit ini, ayah ibunya sudah menghabiskan banyak uang. Baru saja tahu seorang dokter terkenal bisa menyembuhkan sakit ini untuknya. Jadi keluarga dia membersihkan bagasi dan pergi ke sana. Di jalan bocah itu menemukan ada seorang gadis kecil yang aneh selalu menatap. Dia belum pikir sudah dibawa ke rumah sakit tersebut. Dianggap sebagai rumah sakit. Ternyata itu lebih sama dengan sebuah gedung kuno. Mereka bertemu dokter itu, dia berkata kepada mereka, sakit bocah ini hanya butuh 3 tahap akan bisa sembuh sama sekali, dan di sini tidak perlu memakai alat pelindung. Karena suasana di sini sudah disaringkan. Pada saat ini bocah mendengar sesuatu bunyi yang aneh. Melihat ke jauh dia menemukan sebuah bayangan hitam pelan-pelan hilang dalam kegelapan. Dokter memimpin mereka ke sebuah kamar. Seperti itu keluarga mereka tinggal di sini. Tidak memperhatikan wajah dokter pada saat ini. Sedang tersenyum secara aneh. Pada malam hari itu, bocah itu mandi dengan air hangat. Inilah kali pertama dia bisa mandi sejak masa kecil sampai kini. Pada tengah malam bocah itu dibangunkan oleh sesuatu bunyi. Dia melihat luar melalui jendela. Tak disangka sebuah tanda tangan membuat dia takut. Keesokan harinya bocah berkata hal ini kepada dokter maka dia berkata, itu hanya bayangan bocah itu. Setelah berkata segera memimpin dia ke tahap menyembuhkan pertama. Inilah sebuah operasi yang aneh. Bocah diikat kaki dan tangan, kepalanya ditentu. Sterilkan paha dan ambil jarum suntik panjang. Menusuk ke sana. Pada saat ini dokter berkata kepadanya operasi dimulai secara resmi. Setelah berkata segera menyeret sebuah mesin ke sana. Membidik kepala bocah, lalu menyalakan saklar. Cahaya terus berubah, dokter menerima pisau operasi. Pelan-pelan memotong 1 kali. Lalu gunakan pembuka kaleng bir. Menusuk kaki bocah lalu terus berputar. Saya merasa sakit ganti bocah itu bahkan melalui layar. Sebentar kemudian, sumsumnya sudah dikeluarkan. Dan pada saat ini tampaknya bocah itu melihat. Di meja kaca mungkin ada seekor monster, belum lihat jelas. Sudah pingsan, saat dia bangun kembali. Dia sudah kembali kamar, tiba-tiba lihat di luar jendela. Ada suara memanggil, dia dengan penasaran melihat. Maka menemukan seorang gadis memakai baju merah, dia berkata, rumah sakit ini sangat aneh, sebelumnya ada banyak anak kecil ke sini untuk menyembuhkan tapi kemudian sudah hilang dengan aneh. Gadis menyuruh bocah, harus hati-hati. Setelah berkata segera berbalik dan melari. Tentu saja pada malam hari itu keanehan sudah datang. Lemari pakaian di kamar tiba-tiba bergerak. Melalui cermin melihat di belakang tirai. Ada sesuatu bayangan, bocah itu sangat takut. Dia memegang senter lalu pergi ke arah tirai, dia gunakan semua keberanian dan menyeret tirai itu tapi di dalamnya tidak ada apapun. Saat dia berbalik maka lihat sebuah bayangan berdiri di jendela. Bocah takut sehingga jatuh, dia mencoba untuk merangkak ke arah pintu. Pada saat ini sebuah tangan membalikkan tubuhnya.
Untungnya ayahnya datang baru saja buat dia tenang kembali. Bocah itu berkata hal ini kepada ayah ibu. Tapi ayah ibu tidak percaya, pikir bahwa dia membayang. Malam keesokan harinya bocah masuk kamar kecil. Lampu tiba-tiba dimatikan, bayangan tersebut muncul lagi. Dia takut dan bersembunyi di lemari pakaian. Tapi bayangan itu masih terus memukul lemari. Sampai ayah ibu datang maka bayangan itu hilang. Melihat nomor-nomor di lemari, bocah semakin percaya bahwa hal-hal terjadi di baru-baru ini bukan bayangan, kalau orang tua tidak percaya. Jadi dia hanya bisa berkata kepada gadis kecil. Setelah dia mendengar, maka mungkin ada sesuatu kata sandi. Bocah itu paham, pada malam hari itu. Diam-diam ke sebuah kamar, tentu saja ada kunci kata sandi di sini. Setelah ke dalam dia menemukan inilah gudang simpan. Dan dia juga menemukan ada rahasia yang besar di sini. Bocah ini alergi udara. Dia diikat kaki dan tangan untuk beroperasi. Secara gila, bocah di rumah sakit juga menemukan hal-hal aneh. Sehingga dia pergi ke gudang simpan untuk menyelidiki, memang menemukan rahasia. Alam buku inilah bocah-bocah disembuhkan di sini. Tapi semua orang setelah dilakukan tahap ketiga sudah meninggal, dan meninggal sangat menakutkan. Bocah takut sehingga menjatuhkan tanpa hati-hati sebuah gelas dan tertarik semua orang ke sana. Pada saat ini bocah tidak percaya siapapun. Dia mengunci dirinya dalam sebuah kamar dan kamar ini. Dia menemukan sebuah foto, dokter-dokter di foto itu adalah biarawan. Seekor nyamuk terbang ke foro. Dia mengikuti nyamuk itu ke sebuah ruang bawah. Inilah di luar rumah sakit. Bocah mulai sulit untuk bernafas. Tak disangka dia baru masuk. Maka dikunci di dalam oleh dokter, bocah itu segera menjadi agitasi sehingga wabah penyakit. Lalu pingsan, sampai bangun kembali. Sudah dibawa ke ruang operasi. Ayahnya mengikat tangannya. Siap melakukan operasi ketiga. Pada saat ini dokter diancam oleh ibunya dengan pisau. Ternyata tadi ibu bocah itu tidak sengaja menemukan di bawah sebuah sumur adalah jenazah ayah bocah itu. Dia mengancam dokter-dokter mundur. Jangan sentuh anakku. Ayah bocah itu menasehati ibunya jangan agitasi tetapi baru saja mendapat pisau sudah memberikan kepada dokter. Ayah memeluk ibu biarkan dokter terus-menerus operasi. Dokter memakai pakaian agama. Gunakan sesuatu air lalu menyemprot kepada tubuh bocah itu. Bocah takut dan berjuang tapi dokter berpura tidak lihat dan terus membaca mantra. Setelah baca dia memegang pisau. Berniat menusuk bocah itu tapi hal yang ajaib adalah pisau itu berhenti di udara, bagaimanapun menusuk juga tidak tusuknya. Dokter membalikkan pisau ke arah dadanya. Perawat melihatnya segera mengeluarkan obat bius. Tapi bocah itu baru berbalik jarum suntik sudah dipecah. Selanjutnya bocah gunakan pandangannya untuk kontrol. Dokter menusuk dada dirinya, bocah dibebas dari perbudakan. Tubuhnya memerah, bahkan bola mata juga menjadi warna merah, dia berteriak. Orang dan benda di sekitarnya terciprat. Bocah itu mengangkatkan biarawan-biarawan. Bertanya ibunya apa hal-hal ini. Lihat bocah sudah hilang kontrol. Sehingga sang ibu mengucapkan kebenaran. Ternyata bocah ini bukan sakit, dia hanya anak iblis saja. Mereka memimpin dia ke sini karena mau memurnikan jiwanya. Akhir film, bocah itu mengunci semua orang kecuali sang ibu dalam laut api. Orang tunggu dia di luar adalah gadis sebelumnya, ternyata dia juga anak iblis. Sekarang mau mengantar dia tapi dia memilih tidak pergi bersamanya tapi pilih tinggal bersama ibu. Dia sudah memulihkan hati yang baik. Tampaknya jiwa iblis juga sudah dimurnikan.